Saudara, baju garis vertikal warna hitam putih jadi baju resmi relawan Ganjar dalam Pilpres 2024. Ganjar mengklaim motif hitam putih adalah pilihan Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah ini simbol bahwa Presiden Jokowi resmi mengendorse, resmi mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024? Kami akan diskusikan hal ini bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Lalu ada juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Bang Andre. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Mas Bimo. Kemarin dalam acara silaturahmi 1 Muharram bersama relawan Ganjar itu sudah ditegaskan oleh Ganjar Pranowo, kemudian dari para relawan juga sudah menyampaikan kembali kepada saya waktu itu bahwa pilihan baju motifnya ini datang dari Presiden Jokowi nih, Mas Bimo. Artinya sudah firm lah ya bahwa Jokowi ini mendukung Ganjar untuk Pilpres. Bukan mendukung, PDI Perjuangan ini mengusung Pak Ganjar Pranowo yang di dalamnya adalah Pak Joko Widodo. Pertama kali sebagai kader yang mengusulkan Pak Ganjar Pranowo itu adalah Pak Joko Widodo di dalam proses internal kader. Jadi bukan masalah hanya mendukung, mengusung. Ini yang saya perlu tegaskan bahwa sebagai kader, baju-baju yang sama merah itu adalah simbol kehormatan di internal partai kita. Pada saat kader itu dipersiapkan menjadi tokoh bangsa dalam proses elektoral, warna itu menjadi sesuatu yang penting untuk mewakili dengan tagline kalau dulu Pak Jokowi adalah kita, sekarang adalah Ganjar untuk semua. Ini kan memang dipersiapkan oleh partai. Dan ditambah garis-garis hitam putih satu komando itu maksudnya? nah, kalau itu adalah keinginan Pak Jokowi yang sukses, dia cukup mempunyai arja. Dulu kan kotak-kotak, kemudian ke putih, ya, kemudian sekarang untuk Ganjar adalah garis-garis yang tentunya itu menunjukkan sikap ketegasan seorang pemimpin. Tapi intinya bahwa itu adalah langsung keinginan Pak Jokowi bagaimana tagline Ganjar untuk semua. Kalau nggak salah, Ganjar untuk semua juga banyak dikonsultasikan oleh Pak Jokowi untuk simetris dengan Jokowi adalah kita. Ini yang untuk semua dengan berbagai segmen masyarakat yang sangat bineka, yang sangat pluralis, yang sangat beragam dari agama, suku, ras, dan agama. Ini yang menurut saya pembicaraan yang waktu itu kalau tidak salah habis lari Borobudur, lomba lari Borobudur ya, tangki atau hari apa lupa. Tapi intinya memang benar itu dan itu bukan hanya simbol dan bukan klaim ya, memang dari Pak Jokowi. Baik. Oke, Bung Andre, melihat sudah ada rilis baju kampanye dari tim Ganjar pakai pakaian motif garis vertikal hitam putih, datang dari Jokowi pula itu usulan pakaian itu, nggak khawatir nih dari pihak Prabowo-nya karena selama ini dibilang bahwa dapat dukungan dari Jokowi kemana-mana agenda bersama dengan Jokowi begitu? Ya, nggak perlu dikhawatirkan. Kami tentu tidak etis dan tidak elok mengomentari urusan rumah tangganya Mas Ganjar gitu loh. Yang jelas kalau Pak Jokowi itu Indonesia maju, Pak Prabowo itu Indonesia terus maju gitu. Karena komitmen Pak Prabowo adalah pemerintahan Pak Prabowo 2024 dan 2029 itu merupakan keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Itu komitmen dari Pak Prabowo. Tapi kalau urusan rumah tangganya Mas Bimo, Mas Ganjar, kami diajarkan oleh Pak Prabowo tidak elok dan tidak etis untuk mengomentari urusan rumah tangga orang lain. Tapi kalau kecenderungannya Jokowi memilih untuk mendukung Ganjar di Pilpres, tidak khawatir soal itu, Bang? Itu biarkanlah masyarakat yang menilai, gitu loh. Kan selama ini kita mendengarkan komentar Pak Jokowi. Terakhir di Bogor Pak Jokowi terang menerang kok bicara tunggu dulu, belum saatnya. Kan jelas Pak Jokowi masih netral sampai saat ini. Itu kan jelas. Masa Kompas TV lupa pernyataan Pak Jokowi terakhir bertemu dengan ribuan relawannya di Bogor. Baru hari Minggu yang lalu. Gitu loh. Jadi kami sih tenang-tenang saja. Kami tidak etis dan tidak elok mengomentari rumah tangga orang lain. Fokus kami saat ini adalah terus bekerja. Bagaimana menyampaikan pesan Pak Prabowo kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo
merupakan orang yang berkomitmen untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat dunia dilanda krisis, kita butuh persatuan, kita butuh pemimpin kuat yang bisa membawa Indonesia. Karena ini kalau mengutip kata Budiman Sujatmiko, temannya Mas Bimo, beberapa hari yang lalu waktu datang ke Kertanegara, Mas Budiman menyampaikan Indonesia itu seperti kapal besar. Oke, tapi kalau kita merujuk lagi dari baliho yang beredar belakangan ini, Bang Andre, mohon maaf saya potong, baliho yang beredar belakangan ini, foto Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi itu gimana akhirnya? Akhirnya kan dengan muncul seragam dari tim kampanyenya Ganjar, melunturkan makna bahwa Jokowi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres. Ya, namanya juga usahanya Mas Ganjar, tentu kami hormati. Yang jelas juga Pak Jokowi pun juga tidak mempermasalahkan kalau ada baliho-baliho itu. Gitu. Bahkan baliho-baliho itu ternyata setelah dicek dipasang oleh pendukung-pendukung Pak Prabowo, bukan oleh kader-kader Gerindra, tapi masyarakat umum yang menginginkan Pak Prabowo jadi presiden dan juga melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang terjadi, dan rata-rata mereka adalah pendukung-pendukung Pak Jokowi di 2019 yang lalu. Itulah yang bahkan saya ke kampung Mas Bimo hari Senin minggu lalu ke Solo, saya turun pesawat ke Solo, lalu saya makan di Soto Gading 1, tempat rumah makan favoritnya Presiden Jokowi. Saya turun dari mobil, itu tukang parkir nyamperin saya, Mas Andre ya? Iya, Mas, kami sekarang Pak Prabowo. Kenapa Mas? Saya bilang, karena kami ikut Pak Jokowi, Jokowi, Pak Prabowo. Lalu saya masuk ke dalam restoran, pelayannya juga ngomong yang sama. Jadi Mas pada Andre, intinya nggak masalah lah ya soal ini. Jokowi. Sekarang kami Pak Prabowo, itu loh suara akar rumput loh yang saya temukan, dan itu restoran langganannya Pak Jokowi. Soto Gading 1. Mas Bimo tahu persis sebagai anggota DPR RI Dapil Solo Raya itu. Saya kasih kesempatan Mas Toto kalau begitu. Kalau melihat dari pergerakannya kemarin nih saat silaturahmi itu, tampaknya Ganjar lebih maju satu langkah mendapat dukungan dari Jokowi. Anda merasa demikian juga atau gimana nih Mas Toto? Gini loh, pemilu 2024 itu adalah memperebutkan suara mayoritas pemilih, bukan memperebutkan hatinya Jokowi. Jadi agak lucu nih kalau kita lihat bahasan beberapa bulan terakhir ini lebih kepada pertanyaan siapa sih yang bisa kemudian mengambil hatinya Pak Jokowi. Itu saya pikir sebagai sebuah bagian dari isu kampanye menarik. Tetapi kalau terus-menerus masuk dalam isu itu, kampanye kita nggak akan berkualitas. Karena kita nanti akan berlomba melihat mengenai siapa yang baliho, spanduknya, billboardnya lebih banyak. Siapa yang kemudian lebih pamer ketika sering bertemu dengan Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat tadi semangatnya Bung Andre bercerita sampai ada di tukang parkir di Soto, itu menunjukkan hal seperti itu. Kenapa buat saya menyedihkan, baik itu buat Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo, kalau berhenti pada isu ini. Lalu Anda ini hanya sekedar ingin jadi little Jokowi atau ingin jadi seorang leader. Seorang leader itu bicara diferensiasi kepemimpinan. Gagasan Anda apa? Ketika bicara mengenai melanjutkan kepemimpinan Jokowi, kebijakan apa yang Anda ingin lanjutkan, apa percepatan yang ingin Anda lakukan. Bukan adu gimmick dan bahkan adu menjilat. Ini yang saya takutkan kemudian nanti akan jadi sebuah pola baru. Pesan ini saya sampaikan dalam konteks buat Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar ya. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan. Tetapi memang harus diakui sebagai sebuah taktik, adalah sebuah fakta bahwa Jokowi pengaruhnya masih besar karena tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi. Tetapi bagaimana kecerdasan menerjemahkan diri menjadi paling pantas menjadi penerus Jokowi, itu yang kita tunggu dengan berbicara hilirisasi. Dengan menunjukkan siapa yang lebih hatam mengenai menjelaskan tentang IKN dan infrastruktur. Bukan adu baliho atau adu pamer mengenai siapa yang kemudian lebih sering bertemu dengan Pak Jokowi. Itu tapi sedikit banyaknya di Mas Toto, ini kan juga pasti akan berpengaruh. Pilihan Jokowi mengarah ke siapa tentu akan berpengaruh juga kepada pemilih. Nah, kalau membaca kecenderungannya, mohon maaf, saya harus potong dulu karena kita harus jeda. Nanti pertanyaan berikutnya bisa Anda jawab setelah jeda. Jadi pertanyaannya kalau untuk saat ini saya lemparkan ke Anda, kemungkinannya Jokowi nanti akan mendukung ke siapa? Akan tegak lurus kepada PDI Perjuangan atau justru akan ke tokoh yang lain? Tapi jawabannya nanti ya Mas ya. Kita akan diskusikan lagi selepas jeda berikut ini.